Indonesia merupakan sebuah negara yang penuh dengan keberagaman sejarah. Benda-benda peninggalan sejarah ada yang terawat dengan baik, bahkan ada yang rapuh dan hilang termakan oleh zaman. Dari Sabang sampai Merauke mempunyai keberagaman sejarah yang masing-masing. Saya Yogo Diko Perdana, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, melaporkan dari Museum Wayang Indonesia. Berbicara soal wayang, tidak asing lagi bagi telinga masyarakat Indonesia. Wayang adalah seni kebudayaan asli Indonesia yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Karena itulah, ada banyak jenis wayang di Indonesia yang berusaha dilestarikan oleh pemerintah. Salah satunya dengan membuka sebuah museum khusus wayang. Museum Wayang Indonesia, sebuah museum yang terletak di Jalan Pintu Besar Utara, nomor 27 Jakarta Pusat. Tepatnya berdekatan dengan Museum Fathahillah Jakarta. Pada tahun 1640, museum ini bernama De Oude Hollands atau Gereja Lama Belanda. Lalu diperbaiki dengan berganti nama menjadi The New Holland Kerk atau Gereja Baru Belanda pada tahun 1732. Kemudian tidak lama setelah itu, gedung ini hancur karena gempa bumi pada tahun 1908. Secara resmi, Museum Wayang Indonesia diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1975 oleh Gubernur DKI Jakarta, Haji Ali Sadikin. Di Museum Wayang Indonesia ini memiliki koleksi wayang berjumlah antara 4.000 sampai 6.000 buah wayang dan 217 jenis boneka dari seluruh dunia. Koleksi wayang tertua di museum ini berupa wayang yang bernama Kiai Intan yang dibuat oleh Triguna Kertiwanda pada 1870. Wayang Kiai Intan merupakan satu dari 5.500 koleksi wayang yang masuk dalam daftar Masterpiece Museum Wayang yang tertua. Berumur 143 tahun. Kenapa dinamakan Intan? Karena di setiap cabangnya, seperti di tangannya, bahu, ataupun di bagian tertentu pada wayang tersebut, terdapat semacam intan. Jadi, kalau wayang ini dipentaskan, dia kelihatan berkilauan. Wayang tidak hanya digunakan sebagai hiburan masyarakat saja, tetapi pada zaman dahulu Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai metode dakwah. Sebagai contoh, di samping saya terdapat wayang kulit Cirebon yang bernama Ponokawan 9. Diberi nama Ponokawan 9 karena melambangkan 9 wali dalam menjalankan dakwah Islam. Salah satunya terdapat Gareng dan Bagong.
Setelah berjalan-jalan menelusuri museum ini, ternyata koleksi wayang yang ada di museum ini tidak hanya dari Indonesia saja, namun juga ada wayang dan boneka dari mancanegara, seperti Cina, India, Suriname, dan masih banyak lagi yang lainnya. Konon, boneka ini bisa bergerak dengan sendirinya. Di Museum Wayang Indonesia ini tidak hanya terdapat wayang saja, tetapi terdapat juga sebuah alat seni musik berupa gamelan yang dibuat oleh Ki Gunung pada tahun 1987. Samping saya terdapat gamelan yang diprakarsai oleh Babah Poli dengan laras, slendro, dan pelok. Sebagai generasi milenial, kita tidak boleh melupakan sejarah dan kita harus melestarikan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Sekian dari saya. Salam literasi, salam budaya. Yoga Diva Perdana.